Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Zona Edukasi. Kali ini kita akan membahas rangkuman materi IPA Kurikulum Merdeka kelas 7 bab 1 bagian 4 nih, tentang besaran dan satuan. Teman-teman simak videonya sampai habis ya. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe ya, biar tidak ketinggalan video-video baru dari Zona Edukasi. Pengertian dari besaran dan satuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengamati hal-hal seperti tinggi badan seseorang, kecepatan motor yang melaju di jalan raya, waktu yang diperlukan pelari untuk mencapai garis finish, hingga luas pekarangan rumah. Hal tersebut dinamakan besaran, sedangkan pembandingnya disebut satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat dan dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya nih, tinggi, kecepatan, waktu, dan luas. Satuan adalah standar pembanding yang digunakan dalam pengukuran untuk menunjukkan nilai dari besaran yang diukur. Materi selanjutnya yakni macam-macam besaran. Besaran itu ada banyak macamnya loh. Yuk teman-teman ikut mendengarkan penjelasannya ya. Dan jangan lupa teman-teman hafalin macam-macam besaran, satuannya maupun alat pengukurnya ya. Siapa tahu kalian kalau ujian atau kalau ada ulangan nanti keluar soal ini, suruh menyebutkan macam-macam besaran dalam IPA. Dalam mempelajari gejala alam dan objek di sekitar kita, para ilmuwan sepakat bahwa besaran-besaran fisik yang kita temukan tidak semuanya berdiri sendiri. Berdasarkan bagaimana satuan dari besaran tersebut diperoleh, seluruh besaran dalam fisika secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Selanjutnya yakni tentang besaran pokok. Besaran pokok itu ada banyak jenisnya loh. Dan besaran pokok ini adalah besaran yang menjadi turunan dari besaran turunan. Jadi besaran turunan itu asalnya dari besaran pokok ya. Teman-teman ingat, karena mungkin ada soal yang menanyakan dari mana sih asalnya besaran turunan, ya dari besaran pokok. Oke, kalian teman-teman simak ya penjelasan tentang besaran pokoknya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Berdasarkan hasil konferensi umum tentang berat dan pengukuran ke-14 pada tahun 1971, Sistem Internasional SI menyusun acuan yang mengacu pada 7 besaran pokok berikut, lengkap dengan fungsi dan alat pengukurnya. Yang pertama nih, ada panjang. Besaran ini digunakan untuk mengukur jarak atau 2 titik lebar, tinggi, atau kedalaman suatu objek. Satuan sistem internasionalnya meter atau M. Alat ukurnya penggaris atau mistar. Untuk pengukuran objek biasa dengan skala kecil 1 mm ketelitian 0,5 mm. Jangka sorong untuk mengukur diameter bagian dalam luar silinder atau kedalaman lubang. Yang terakhir ada mikrometerskop untuk mengukur ketebalan benda yang sangat tipis atau sangat kecil. Yang kedua nih, ada massa atau simbolnya M. Besaran pokok untuk menyatakan jumlah materi atau kandungan zat yang ada di dalam suatu benda. Satuannya kilogram atau kg. Alat ukurnya neraca sama lengan. Digunakan untuk mengukur massa dengan cara membandingkan keseimbangan 2 piringan, wadah benda dan anak timbangan. Neraca 4 lengan. Alat ukur massa yang biasa digunakan di laboratorium dengan cara menggeser anting atau beban pada keempat lengannya hingga seimbang. Yang ketiga ada T atau waktu. Besaran yang menyatakan durasi berlangsungnya waktu suatu peristiwa atau selang antara dua kejadian. Satuannya yakni sekon atau disimbolkan S. Alat ukurnya yakni stopwatch, alat pengukur waktu yang memiliki penunjuk lingkaran besar untuk detik atau sekon dan lingkaran kecil untuk menit.
Yang keempat, ada suhu dengan simbol T besar. Besaran pokok yang digunakan untuk mengukur derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruangan. Satuannya yakni Kelvin atau K. Alat ukur dari suhu ini ada termometer laboratorium, alat pengukur suhu yang berisi zat cair yang akan memuai saat terkena panas. Yang kelima, ada kuat arus listrik atau disimbolkan dengan I besar. Besaran yang menyatakan banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui suatu penghantar atau rangkaian listrik dalam satu satuan waktu. Satuannya adalah ampere atau A besar. Alat ukurnya adalah amperemeter, alat khusus yang dipasang pada rangkaian untuk mengukur kuat arus pada listrik. Selanjutnya ada intensitas cahaya atau LV. Besaran pokok untuk mengukur seberapa kuat pancaran atau daya radiasi yang dikeluarkan oleh suatu sumber cahaya ke arah tertentu. Satuannya yakni kandela atau disingkat CD. Alat ukurnya yakni lungmeter, alat praktis yang dilengkapi sensor untuk mendeteksi intensitas cahaya yang diterima suatu permukaan. Yang ketujuh, ada jumlah zat atau N. Besaran pokok yang digunakan untuk menyatakan banyaknya partikel elementer seperti atom atau molekul yang ada di dalam suatu zat atau bahan. Satuannya adalah mol. Cara mengetahui jumlah zat tidak diukur secara langsung dengan alat ukur tunggal fisik. Di laboratorium, nilai jumlah zat diperoleh secara tidak langsung dengan mengukur masanya terlebih dahulu menggunakan alat timbang. Kemudian dihitung menggunakan rumus perbandingan massa zat dengan massa molarnya. Selanjutnya yakni besaran turunan. Besaran turunan ini diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan atau diperoleh dari penggabungan, perkalian, dan atau pembagian besaran-besaran pokok. Di bawah ini ada tabel nih. Ada tabel yang berisi besaran turunan. Yang pertama yakni ada besaran turunan luas yang dilambangkan A besar. Nama satuannya adalah meter persegi. Terus yang kedua ada volume V, sama satuan meter kubik. Massa jenis lambangnya P, kilogram per meter kubik. Besaran turunan kecepatan lambangnya V kecil, meter per sekon. Kecepatan lambangnya A, meter per sekon kuadrat. Besaran turunan gaya atau F besar, nama satuannya yakni Newton. Besaran turunan tekanan lambangnya P dan nama satuannya Pascal. Itulah ya teman-teman, macam-macam besaran pokok dan macam-macam besaran turunan. Sekian rangkuman materi pada part keempat ini, materi ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 1. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe. Sampai jumpa di video Zona Edukasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.